Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, para calon penghuni surga Allah yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat duhur dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tausiah yang disebut dengan kultum duhur. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kehadiran baginda Adam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah duhur, para calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita nampaknya sama. Kita ingin, gangguan teknis, kita ingin segala aktivitas amaliyah ibadah kita, zakat kita, tarawih kita, tadarus kita, iktikaf kita, sampai puasa kita yang sedang kita laksanakan saat ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah duhur rahimakumullah, kalau kita perhatikan, sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam Al-Quranul Karim kita bisa membacanya, kita merenungnya, banyak beberapa kalimat perintah yang berangkai. Ada ayat perintah yang berangkai, bahkan banyak. Kita bisa temukan dalam surah Luqman misalnya. Ada kalimat, ada ayat perintah yang berangkai. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ini maksudnya adalah tidak dikatakan orang bersyukur pandai kepada Allah kalau durhaka kepada ibu dan bapak. Begitupun juga sama, tidak dikatakan orang yang berbakti kepada ibu dan bapak kalau tidak bersyukur kepada Allah. Satu. Kemudian ada ayat perintah yang berangkai itu, atiullaha wa atiur rasul. Itu kita bisa temukan tuh. Pernah Bapak baca ayat itu, pernah? Pernah. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak disebut orang yang taat kepada Allah kalau membelakangi sunnah Rasul. Pun sama, orang tidak dikatakan cinta Rasul kalau tidak mentaati perintah Allah.
2. Yang ketiga, kita bisa temukan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ada ayat itu Pak Haji Kadar pernah baca itu ya, Pak Kabag juga apalagi Abah ya, Pak Karo juga ya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ini familiar Mang Jojo ayat ini ya, sering mendengar Pak Jojo ya. Atau bisa kita temukan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Ini artinya hadirin, Allah memberikan stressing, memberikan penekanan. Tidak dikatakan orang yang pandai mendirikan sholat kalau dia tidak mengeluarkan zakat. Begitupun juga sama, tidak akan diterima zakatnya kalau tidak mendirikan sholat. Itu Pak. Lalu apa Pak Ustadz yang akan kita bicarakan pada kesempatan kultum singkat kali ini? Dari 3 ayat perintah yang berangkai ini, saya hanya tertarik yang sesuai dengan momentum saat kita ini dengan kalimat perintah yang terakhir. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Ini nampaknya rada menarik kalau kita ungkap dengan waktu yang sesingkat ini. Tidak dikatakan orang yang mendirikan sholat kalau lalai mengeluarkan zakat, pun juga sama, tidak akan diterima zakatnya kalau tidak mendirikan sholat. Nah, kita akan fokus pada persoalan zakat karena berkaitan dengan yang saat ibadah Ramadan yang kita laksanakan saat ini. Di dalam agama kita ada ibadah itu stressingnya berbeda-beda Bah. Ada stressingnya ibadah kepada hati, disebut dengan ibadah kolbiyah. Nah, ada juga ibadah yang titik beratkannya harta. Tingkatannya zakat, infak, sodakoh, wakaf, hibah, wasiat. Nah, itu ibadah-ibadah yang stressingnya adalah harta. Nah, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini zakat. Zakat itu yang kita tahu adalah 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Tapi kita fokus kepada zakat fitri saja. Dalam beberapa hadis disebutnya zakat fitri Bah. Kita aja yang nyebutnya zakat fitrah Pak Kabag. Terus bayar zakat fitrah can. Jarang tuh Pak Karo nyebut zakat fitri can. Ya. Kita seringnya mengatakan zakat fitrah. Dari mana zakat fitrah itu? Sampai kita familiar mengucapkan itu, padahal hadisnya jelas. Zakatul fitri as-saumu mu'alakun la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Lagi-lagi menggunakan kalimat zakatil fitri, tidak ada zakat fitrah. Ternyata kita temukan ungkapan zakat fitrah itu Pak Karo, itu bisa kita temukan dalam kitab Takrib yang diungkapkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan, memberikan penjelasan zakatul fitri huwa yuqalu laha zakatul fitrah. Nah itu Pak, bisa temukan itu. Jadi ternyata zakat fitri juga bisa disebut dengan zakat fitrah. Kemudian apa yang harus kita zakatkan? Seperti yang kita mafhum, ada 2 metodenya yang kita keluarkan zakat fitri di kalangan masyarakat kaum muslimin ketika akan menyempurnakan ibadah Ramadan dengan mengeluarkan zakat, yaitu dengan fulus, dengan uang, dan juga dengan beras, makanan pokok. Kalau melihat di zaman Rasulullah mengatakan bahwa zakat itu dengan makanan pokok, korma, gandum, 1 sok, itu so'an. Ya, parada Rasulullah SAW bi zakatil fitri so'an bitamrin wa sairin, dan itu korma dan gandum 1 sok.
Tidak, padahal uang ada, dirham ada Pak pada saat itu. Tapi Rasulullah menganjurkan dengan makanan pokok. Karena makanan pokok orang Arab itu kan jelas kurma, gandum, kemudian ya susu apalah, janib itu anggur itu yang diperas itu. Beberapa ulama menjelaskan satu so itu seperti yang kita tahu, yang kita baca dalam 4 madhab itu, dalam kitab 4 madhab itu, madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu mereka fokus lebih setuju mengeluarkan zakat fitri itu dengan makanan pokok. Nah ini ilmu barangkali ya. Jadi supaya bapak-bapak atau kita teman-teman kalau di sini yakinlah ibu bapak-bapak jamaah semua sudah paham. Tapi di masyarakat umum hanya ngeluarin zakat aja, tanpa dari mana dasarnya gitu Pak. Orang batu pakai beas yang ngilu gitu, batu pakai duit yang ngilu kan gitu. Nah pada saat ini saya ungkap, saya jelaskan, kita sharing saja ibu dan bapak pada saat ini. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali lebih setuju mengeluarkan zakat fitri itu dengan beras. Satu soknya madhab Imam Syafi'i itu 2,5 kilo, 2,6, 2,8 amannya sampai 3 kilogram beras, 3 kilo. Jadi jangan sampai kurang zakat itu, kalau lebih itu masuknya kepada sedekah. Sementara yang pakai uang itu mengikuti madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu pakai uang dan satu soknya, ukuran satu soknya kalau Imam Syafi'i 2,5, 2,6, 2,8. Kalau Imam Hanafi itu satu soknya kalau diuangkan itu sampai 3,8. Jadi kalau kita pakai uang, zakatnya itu harus lebih besar daripada hitungan yang dihitung sama Imam Syafi'i. Jangan sampai kita mau zakat sama uang, tapi harga uangnya itu kalau dikonversikan mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Kalau misalnya beras itu 10.000, berarti hanya 25.000, 28.000. Tapi kalau madhab Imam Hanafi harusnya 38.000. Itu aman-amannya kalau pakai pun. Tapi saya pun juga setuju dan samina wa ta'na kalau pemerintah memberikan edaran melalui MUI dengan beras 2,5, dengan uang 30.000, ya itu pun juga mereka sudah paham. Ini yang saya pahami, bahwa madhab Imam Hanafi itu dengan fulus itu lebih besar, berbeda hitungannya dengan Imam Syafi'i gitu. Lalu waktu mengeluarkan zakat boleh di tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan, dan yang paling penting idraku juz'in Ramadan wa idraku juz'in min Syawal. Yang wajib mengeluarkan zakat itu pada saat kita ketemu dengan Ramadan dan ketemu dengan tanggal 1 Syawal. Jadi kalau kita Ramadan sekarang tidak ketemu dengan malam takbiran, meninggal dunia, wajib zakat? Tidak. Jadi ada idraku juz'in min Ramadan wa idraku juz'in min Syawal. Jadi lamun ada orang yang meninggal di bulan suci Ramadan sebelum ketemu dengan takbiran, tidak wajib bayar zakat gitu. Wanita hamil, gebrol, lahir anaknya di bulan suci Ramadan, kemudian ketemu dengan malam takbiran, wajib zakat. Tapi lamun lahirna malam takbiran bro, lahir malam takbiran Pak Haji Kadar ke takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadangu tatangga bro lahir, itu wajib zakat. Sabab tidak bertemu dengan Ramadan gitu. Jadi kata ulama wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kalau ketemu Ramadan dan ketemu tanggal 1 Syawal gitu. Makruhnya jelas, makruh itu setelah mengeluarkan zakat fitri kalau setelah sholat Idul Fitri. Jadi afdolnya, sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri. Haramnya setelah selesai bubaran Idul Fitri baru zakat. Terakhir hikmahnya zakat fitrah apa? 2, bahkan 3 dijelaskan. Pertama, untuk mensucikan diri kita sebagai orang yang berpuasa, mensucikan dari bahasa kotor kita lagi puasa, membersihkan harta kita, hikmahnya mensucikan diri kita, pikiran kita, perbuatan kita selama puasa. Kemudian juga
memberikan makanan kepada fakir miskin. Kemudian yang paling penting mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah zuhur yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya ingin panjang lebar menjelaskan terkait zakat, tapi waktu jualah memisahkan kita. Ini ajalah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.